Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa man tabi'ah, amma ba'. Pertama-tama puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan puasa sampai saat ini. Tak lupa pula selawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari lembah jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada hari ini izinkan saya membahas materi muamalah, yang muamalah itu sendiri merupakan segala urusan-urusan yang berkaitan antara hubungan manusia dengan manusia yang lain. Banyak hal-hal yang diatur dalam muamalah seperti jual beli, hutang piutang, pernikahan, ilmu waris, dan lain sebagainya. Namun pada hari ini kita akan mengambil materi yang sangat simpel dan kita berada di dalam putaran tersebut, yaitu hutang piutang. Hutang dalam bahasa Arab disebut dengan dainon. Menurut Imam Asy-Sya'rawi, dainon itu artinya adalah harta yang dihutangkan dengan ditetapkan suatu tempo atau diberikan waktu. Dan orang yang berhutang disebut sebagai dainon dan yang memberi hutang disebut madinon. Dalam agama Islam sendiri, masalah hutang piutang ini sudah diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Apa saja yang diatur? Mari kita lihat bersama-sama. Dalam agama Islam, masalah hutang piutang ini sudah diatur dan itu termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 82. Apa-apa saja yang telah diatur dalam Al-Quran? Yang pertama, hutang wajib ditulis. Mari kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Sampai di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayyantum bidainin, apabila kamu berhutang, ila ajalin musamma, untuk waktu yang telah ditentukan, faktubuhu, maka hendaklah kamu menulisnya. Itu perintah pertama yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya, aturan yang kedua, adanya saksi. Dilanjut di ayat selanjutnya, ataupun masih dalam ayat yang sama, yaitu ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada in tadilla ihdahuma fatudzakira ihdahuma al-ukhra wa tashhidu syahidaini, maka persaksikanlah dengan dua orang saksi mir rijalikum, dari laki-laki, berarti dua orang laki-laki. Fa illam yakuna, apabila tidak ada rajulaini, dua orang laki-laki, farajulun, maka satu orang saja, wa imra'atani, dan dibarengi oleh dua orang perempuan, mimman tardawna minasyuhada, dari saksi-saksi yang engkau redai, antadira ihdahuma, supaya jika seorang di antara mereka itu lupa, faltuzakira ihdahumal ukhra, maka seorang lagi akan mengingatkannya. Aturan yang ketiga, adanya barang jaminan. Masih ayat yang sama. Lanjutannya. Wa in kuntum ala safarin, dan apabila kamu dalam keadaan perjalanan, walam tajidu katiban, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, farihanun makbudah, maka hendaklah ada barang tangguhan yang dipegang. Fa in amina ba'dukum ba'da, akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lainnya, falyu'addil ladzi tumina amanah, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya. Untuk aturan yang ketiga ini berarti tidaklah harus, ya, hanya alangkah lebih baiknya kita memberikan barang jaminan agar kenapa? Agar kita benar-benar berusaha untuk bisa menembus barang tersebut, yaitu agar kita bisa berusaha benar-benar untuk bisa melunaskan hutang kita, karena ada barang kita di tangan pemberi hutang. Kalau secara harfiah ataupun secara zahirnya ayat ini kita nilai ini ditujukan untuk menjaga hak-hak orang yang memberi hutang. Padahal, ya, kalau kita tinjau secara benar-benar, ya, sebenarnya ayat ini ditujukan kepada orang yang berhutang, supaya orang yang berhutang itu mengerti atau menyadari bahwa hutang itu merupakan satu janji yang harus ditepati, dan orang yang berhutang itu harus bekerja keras untuk bisa melunasi hutang tersebut. Makanya di situ ada aturan punya saksi, ada barang jaminan, dan mesti ditulis. Supaya apa? Supaya kita benar-benar ingat bahwa kita punya hutang. Selanjutnya, adab berhutang. Yang pertama, kita lihat adab orang yang berhutang. Ya. Bagi yang berhutang, yang pertama, hendaklah membayar sesuai dengan waktu ataupun sesuai dengan tempo. Bila sudah jatuh tempo, maka kita harus membayar. Apabila pada saat itu kita belum mampu, maka kita datangi orang yang berhutang, kabari tentang keadaan kita, dan kita minta tangguhan waktu. Jangan diam-diam saja, jangan bersembunyi ataupun lari untuk menghindari hutang tersebut, karena dengan lari hutang tidaklah lunas. Selanjutnya, tidak menunda-nunda dalam pembayaran walaupun belum jatuh tempo. Apabila kita sudah ada rezeki, maka alangkah lebih baiknya kita langsung membayar, karena seperti dalam hadis riwayat Tabrani dan Abu Daud menyatakan, apabila seseorang itu telah mampu untuk membayar hutang dan dia menunda-nundanya, maka itu adalah perbuatan zalim. Ditegaskan lagi pada hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menunda-nunda membayar hutang padahal dia sudah mampu, maka baginya satu dosa setiap hari sampai hutangnya dilunasi. Bayangkan, pada setiap harinya kita berbuat dosa gara-gara kita menunda-nunda hutang kita. Dan adab yang terakhir, apabila kita sudah membayar hutang, hendaklah kita membacakan tahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Adapun hikmah dalam hutang piutang adalah: 1. Hutang piutang dapat meringankan kesulitan seseorang. Yang kedua, dapat menambah semangat bekerja, karena ketika seorang berhutang maka selayaknya dia harus lebih semangat bekerja demi untuk bisa melunasi hutang tersebut. Dan di akhir pembahasan kita ini ada dua hal yang ditekankan. Yang pertama, lunasilah hutang, karena tidak ada satu pahala pun yang dapat melunasi hutang walaupun kita mati dalam keadaan syahid, kecuali kita membayar hutang itu sendiri. Yang kedua, seperti hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah terhadap hutang, karena hutang mendatangkan kerisauan pada malam hari dan mendatangkan kehinaan pada siang hari. Akhirul kalam, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita bisa dihindari dari perbuatan hutang dan agar kita dimudahi untuk dapat melunasi hutang-hutang yang telah ada. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi